Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi membaca dan mengkaji kitab Lubabul Hadis. Masih di bab pertama, yakni Fadilatul Ilmi wal Ulama. Ini hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Sekali lagi kita baca lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtuwa. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong intaqala kang ngalih sapa man liat ta'allama krana sinau sapa man ilman ing ilmu ghufira mongko den ngapura lahu keduwene man qabla ayakhtuwa sadurunge yen to njangkah sapa man. Nah, Kanjeng Nabi menjelaskan ini termasuk keutamaan orang yang belajar seperti kita-kita. Jadi barang siapa yang berpindah tempat, maksudnya berpindah dari tempat asalnya dia, berpindah menuju tempat belajar ilmu, maka dia diampuni dosanya sebelum dia itu melangkahkan kaki menuju tempat belajar. Kalau kita buat contoh, misalnya anak madrasah atau anak sekolah atau murid lah. Misalnya ada seorang murid itu dia berangkat dari rumah menuju madrasah atau menuju pondok yang memang dia emang niat belajar ilmu. Maka sebelum dia itu melangkahkan kaki menuju tempat belajarnya di madrasah ataupun di pondok, maka dia diampuni dosa-dosanya. Nanti sebelum dia itu melangkahkan kaki menuju tempat belajar, diampuni dosanya. Ini ya karena apa? Ya karena fadilah dari ilmu tersebut. Termasuk kenapa? Ilmu itu memang sangat-sangat berguna. Ilmu itu sangat menjadi fundamental dalam segala urusan kehidupan manusia. Baik urusan ibadah keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan. Jadi ilmu itu harus yang pertama dan utama. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Karena tanpa ilmu semuanya akan sia-sia. Ibadah tanpa didasar ilmu yang benar, maka ibadahnya bisa jadi tidak diterima. Tuh. Begitu juga orang yang belajar beradab, bertata krama, tapi tidak didasari dengan ilmu yang benar, maka bisa salah kaprah. Gitu. Walaupun banyak orang yang bilang adab di atas segalanya, tapi dalam bab ini ilmu itu harus yang paling utama, nomor satu. Setelah itu baru nanti adab. Orang beradab tapi tidak punya ilmu, ya nggak berguna kan gitu. Dasarnya dia beradab apa? Karena orang itu beradab harus punya dasar yang pas tuh. Tapi ya enggak apa-apa, banyak orang bicara adab di atas ilmu, walaupun itu tidak selamanya atau kurang tepat lah. Ilmu tetap di atas segalanya. Karena dengan ilmu yang benar, maka nanti semua yang berhubungan dengan ilmu, termasuk ibadah, termasuk bermuamalah, menjadi benar. Dalam bersikap pun juga akan benar, karena di dasar ilmu yang tepat. Lah, jadi orang yang mau menuju tempat ilmu, menuju tempat majelis ilmu, menuju tempat belajar, maka sebelum dia itu melangkahkan kaki menuju tempat belajarnya, baik itu di madrasah ataupun di pondok, maka
dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi itu karena berkah dari ilmu pengetahuan. Ilmu itu sendiri adalah salah satu sifat Allah itu yang di istilahnya itu dititipkan kepada manusia supaya apa ya, supaya manusia itu kelakuannya, baik kelakuan dalam peribadatan dan juga kelakuan sosial itu sesuai dengan tuntunan syariat atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi salah satu fadilah dari ilmu dan ulama ini menurut hadis yang nomor 4. Jadi orang yang berpindah dari tempatnya dia berada, misalnya di rumah dia, menuju tempat belajar atau majelis ilmu, maka diampuni dosanya. Kalau anak pondok gimana? Yo, dia meninggalkan kamarnya menuju tempat belajar, misalnya kelasnya. Jadi dia sebelum meninggalkan kamar di pondoknya diampuni dosanya. Kalau anak yang enggak mondok, sebelum dia itu meninggalkan rumahnya menuju tempat belajar di madrasah misalnya, diampuni dosanya. Itulah keutamaan dari ilmu dan ulama menurut hadis yang keempat di kitab Lubabul Hadis ini. Wallahu a'lam bishawab.